Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Everyone, first of all, thank you so much buat kalian yang udah support live streaming sebelumnya ya. Likes buttonnya udah hampir 2000 guys. Dari sekian banyak video ya, yang likes buttonnya cukup banyak. Kayaknya ini salah satu likes button terbanyak teman-teman so far. So thank you very much ya once again atas support dari kalian, sangat berarti banget. Dan karena udah mencapai lebih dari 1000 juga, saya coba untuk luangin waktu ya, mungkin di pertengahan minggu ini buat kasih sedikit update ya, beda altcoins yang huruf abjad berikutnya ya, dari L to P terakhir, berarti OPQ ya, RST sampai mungkin sampai tuntas teman-teman ya. Tapi nanti saya update ke teman-teman kembali waktu dan ya jamnya gitu ya. So thank you very much once again guys. Di video update ini mungkin nggak banyak yang dibahas teman-teman, karena di video live streaming sebelumnya itu udah detail banget ya analisa saya teman-teman di situ, sehubungan dengan kondisi market saat ini, kemudian bagaimana pandangan saya sebetulnya, dan apa yang saya lihat saat ini. Technically kalau kita cek ya, Bitcoin hari ini pun masih konsolidasi. Nah cuman ada satu yang saya pengen tambahin mungkin ya guys, berhubungan dengan kondisi market minggu ini sebetulnya. Minggu lalu kita dapat unemployment rate di hari Jumat itu dengan angka yang positif 4%, turun dari 4,1%. Kemudian untuk NFP-nya sih memang agak turun ya. Tapi so far kalau misalkan unemployment rate-nya masih bagus sih sebenarnya nggak jadi masalah. Justru kalau kita lihat yang menjadi penyebab pendorong daripada harga turun itu kan karena Donald Trump mau memberikan kebijakan tarif baru ya, untuk mengcounter negara-negara yang ngenain tarif pada barang-barang yang diimpor dari US. Jadi kalau secara sederhana analoginya ini ya teman-teman ya, bayangin mungkin rokok lah paling gampang gitu kan. Marlboro misalnya import dari US, kena tarif nih ya kan, Indonesia kenain tarif untuk rokok itu senilai 15% misalnya gitu. Nah karena kita kenain tarif ke US kenain tarif balik gitu. Jadi ibaratnya mungkin kita ada import Marlboro, tapi di saat yang sama kita ekspor jarum nih ya, rokok kretek teman-teman ke US. Tapi ya karena kita kenain tarif di Marlboro, US nggak setuju, nggak seneng gitu ya. Dan si Trump ngenain tarif balik untuk rokok juga yang dikenakan oleh Indonesia terhadap US. Ya itu kira-kira ya sebenarnya. Tapi sampai dengan sekarang jam 3 pagi saya mau update video ini, belum ada update terbaru ya dari Donald Trump. Jadi kita nggak ngelihat ada sebuah kejutan baru, dan market kelihatannya menanggapi kondisi tersebut dengan adem-adem ayem aja ya. Kita so far masih calm, no reaction, no impulsive move, market cuma back and forth doang. Nah yang menarik adalah sejak Desember kita dapat SEP yang baru, ini kita sudah 55 hari secara total ya. Dari semenjak kita mencapai topnya di 17 Desember sampai dengan hari ini, Bitcoin technically masih konsolidasi ya. Drawdown-nya sampai terendahnya itu di 89.100, lebih kurang 17% lebih ya untuk koreksinya. Habis itu dia naik balik tapi nggak mampu menciptakan higher high yang firm. Technically ada all time high baru di 109.500an something, tapi kemudian kita ngelihat dia ketahan dan rejected, dia balik turun lagi, testing lagi, mendekati level 89.000, dan sekarang kita settle-nya di 97.400. Masih konsolidasi di situ-situ doang. Ya bisa dibilang 55 hari lumayan lama ya. Mungkin bagi para pelaku pasar terkesannya kayak lama sekali, tapi sebetulnya busih kalau kita yang udah ngerasain summertime di 2024 itu udah bukan suatu hal yang mengejutkan ya, karena kita di bulan tersebut 208 hari teman-teman, di tahun tersebut dan di kala sekarang kalau kita ngambil dari puncaknya ya sampai dengan detik ini baru 55 hari gitu. Dan bahkan di kondisi tersebut ya ternyata dampaknya sangat terasa, karena Bitcoin dominance-nya di momen yang sama itu kita bisa bilang cenderung naik gitu ya. Sejak Desember kita mencapai titik di mana dia kembali turun, break dari support level dan bla bla bla. Sejak itu pun Bitcoin dominance steady naik nih ya, lebih kurangnya. Para pelaku pasar terfokus kembali hanya pada Bitcoin dan tidak memperhatikan
altcoins ya, sementara waktu ini. Kenapa saya katakan sementara? Karena ya beliefnya saya so far teman-teman dengan kondisi yang ada pada chart saya ya di sebelah kanan, untuk altcoins, most of altcoins itu kan masih under pressure ya. Ada beberapa sih yang cukup positif guys. Kalau kita lihat hari ini kayak Lista dia bisa naik sampai 48%. It's great gitu. And then ada Banana Finance yang naik 11%. LTC yang naik sekitar 11,4% ya. So far LTC termasuk yang bagus juga loh guys ya secara price action. Ditambahkan dia naratifnya sebenarnya berhubungan dengan ETF. Ya, kita tahu ETF dalam tahap pengajuan untuk LTC, XRP, dan juga Solana. Jadi sebenarnya untuk ketiga naratif ini lumayan hot untuk dibahas gitu ya, untuk dipantau gitu ibaratnya. LTC naik bagus gitu, sekitar 11,3%, dan masih banyak lagi ya saya rasa hari ini yang bisa recovery gitu. BSW ini mewakili jaringan Binance Smart Chain itu naik sekitar 11,2% dan masih banyak lagi gitu ya. Market boring terhadap Bitcoinnya juga, jadi apa boleh buat ya, di momen ini kita ngelihat ada rotasi walaupun nggak banyak, tapi paling tidak ada rotasi dari Bitcoin ke altcoins ya. Apakah kondisi tersebut masih bisa berlangsung untuk waktu yang lama? Saya rasa ini sementara ya, temporary aja teman-teman sekalian, karena begitu pengumuman tarif dari Donald Trump, market harusnya akan kembali fokus hanya ke Bitcoin lagi. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, dalam 2 hari ke depan kita akan mendapati Jerome Powell melakukan testimoni di hadapan Kongres di jam 10 malam di hari Selasa dan Rabu. Ditambah kalau kalian memperhatikan ya, sebenarnya di hari Rabu juga itu ada yang namanya CPI report. Nah, CPI report ini juga nggak kalah penting ya. Kalau kita lihat forecast yang dikeluarin dari Cleveland, untuk core CPI-nya ekspektasinya turun ke 3,13% dan CPI-nya bertahan di angka 2,85%, atau kalau kita lihat di sini kesimpulannya di 2,9%. Artinya ini nggak berubah, tapi core CPI-nya diharapkan turun ke 3,1%. Kalau itu ngasih dampak yang positif buat market, mestinya di malam harinya kan Jerome Powell kembali ya memberikan testimoni di hadapan Kongres gitu. Kalau di sana sih pagi, kalau di sini malam gitu kan. Ya harapannya itu yang jadi trigger untuk market bisa rebound. Ya, one of the reason juga adalah kalau kita menggunakan kalender moon phase, di tanggal tersebut terdapat full moon. Ya, kalau di kita ya teman-teman yang Tionghoa atau yang Cindo kita bilangnya, ini cap gomeh guys ya, tanggal 15 kalender lunar. Technically itu adalah hari dimana kita biasanya mengakhiri suasana daripada Chinese New Year atau Xinjia. Jadi beresnya tanggal 12 Februari. Nanti ada cap gomeh. Kalau kalian yang mungkin tinggalnya di daerah-daerah pecinaan gitu ya, biasanya di kelenteng-kelenteng itu suka ada acara, kalau kita bilang ya cap gomehan ya kan, arak-arakan rame-rame gitu ya, ada gotong-gotongan teman-teman sekalian dan lain sebagainya ya. Jadi at that moment ya, menurut saya cukup menarik karena di tanggal yang sama, yaitu 12 Februari adalah tanggal rilisnya data inflasi. Dan kalau teman-teman yang percaya moon phase gitu ya, ya memang technically kalau kita pakai data yang ada, ini kita kan pakai data nih teman-teman ya, artinya kita bukan sembarangan atau random nih. Saya coba pakai, oke ini Capitalcom boleh nih kali ya. Ya kita coba pakai di sini teman-teman. Coba lihat ya, every time full moon itu biasanya cenderung membawa market ke arah yang lebih positif. Di kisaran 15 Desember sih enggak, kita lihat dia turun. Tapi kalau kita lihat 16 November ini cenderung positif. Di sini cenderung positif. Di sini cenderung positif, di sini positif menuju negatif ya, kita bisa bilang netral lah ya. Jadi dari probabilitas ya 1, 2, 3, 4, 5 full moon terakhir, hanya satu diantaranya yang menyebabkan harga turun. Itu pun dikarenakan oleh kita tahu FOMC. Ya kan? Tapi kalau misalkan di luar daripada itu relatively positif. Dan kali ini kalau kita bisa ngambil kesimpulan, seandainya datang dari data yang relatif bagus dong untuk market, maka harapan kita adalah respon daripada data tersebut bisa mendorong market untuk ada aktivitas yang impulsif. Pada case Bitcoin, harapan saya simple banget, yaitu dia break out
dari high point internal. High point internalnya adalah di sini karena kita udah menciptakan lower low di sini. Maka technically ini adalah internal high dan internal low. Breakout dari internal high artinya akan ngedorong Bitcoin untuk testing ke level ini, yang manakala merupakan high point yang major dari pergerakan yang sebelumnya. Kalau kita lihat majornya seberapa major ya lebih kayak begini sih. Ini kan potential supaya lower high gitu ya. Tapi kan sejauh ini kita nggak dapetin konfirmasi lower low. Artinya di sini sebenarnya belum valid dikatakan sebagai lower high. Namun, high point itu menurut saya juga berpengaruh sekali untuk next movement-nya. Sebab di level yang sama, Anda bisa nambahin yang namanya trend line. Dan if we have a breakout dari high point itu, technically kita juga akan breakout dari trend line ini. Dan ekspektasi kita adalah memvalidasi potential higher low, sehingga either ini adalah ABC atau 1, 2, menuju potential 3, 4, dan 5. Gitu ya. Kalau misalkan ini C-wave ya beruntungnya kita udah finish di sini. Artinya C-wave-nya sudah selesai koreksinya karena yang terjadi adalah progres ini. Ya, ini lebih kurangnya teman-teman dengan diakhiri berupa C-wave, baru kemudian dia rally. Yaitu ekspektasi ya, tapi kan semua tergantung dari data yang dirilis pada hari Rabu nanti, diiringi dengan Jerome Powell nih besok ya, dia bakal diomongin apa gitu. Cuma sejauh ini sih setiap kali lagi testimoni ya dia pasti selalu dimarah-marahin ya. Bukan dimarahin lah, lebih kayak, woi kapan nih pangkas suku bunga ya, dituntut untuk pangkas suku bunga. Karena anggota Kongres juga ngelihat suku bunganya ketinggian dan inflation technically sudah pulih kok gitu. Kita udah nggak lagi berada dalam naratif di mana inflation itu tinggi. Ya, kalau sebelumnya kan kenapa The Fed putusin QT ya karena inflasinya 9,1%, itu tinggi gitu. Tapi kan pelan-pelan udah turun nih, udah sampai 4%, 5%, sekarang udah di angka 3,2% untuk core CPI dan 2,9% untuk CPI. Artinya kan sudah terkendali. Dan ini kita bisa bilang nggak terlalu tinggi gitu. Maka menurut saya angka interest rate di 4,5% tuh udah lumayan tinggi sekali gitu. Coba kita lihat ya negara-negara tetangga lainnya. BOE atau Bank of England 4,5%. Dan Bank of England sejauh ini secara sentimen masih dikatakan kalau mereka lumayan marketnya ya lumayan percaya kalau BOE masih akan ada pangkas suku bunga hingga 3 kali. Artinya walaupun dia 4,5%, tone-nya terhadap bank sentralnya itu relatif dovish. Kalau relatif dovish, ya udah harapannya adalah kita bisa lihat masih ada pemangkasan lebih lanjut gitu. Maka The Fed pun harusnya teman-teman ya udah nggak perlu lagi gitu, ya kan? Sehingga bisa mendorong market untuk back dalam keadaan positif. Hopefully kayak begitu. Oke, so far kalau kita ngelihat dari data CPI yang lalu, market lumayan reacting positif. Ya, kalau kalian ingat, yang menjadi pendorong market untuk rebound adalah CPI yang lebih rendah daripada ekspektasi. Itu terjadi pada 16 Januari ya lebih kurangnya. Kalau kalian mau cek lebih lanjut, lihat aja di sini tuh, diklik core CPI-nya. Nanti kan dia keluar tuh data-data lampau ya teman-teman sekalian. Sebentar ya. Kita tunggu dulu, masih loading. Nah, tuh 15 Januari data keluar 3,3 ke 3,2%. Kalau benar di bawah ekspektasi seperti yang diharapkan oleh Cleveland, ini kan Federal Reserve Bank of Cleveland ya, yang ngeluarin inflation report atau forecast-nya tuh dia. Jadi ke angka 3,13 harapannya berarti positif untuk market crypto. Karena per tanggal 15 Januari kita bisa lihat tuh reaksinya gimana teman-teman. Market relatively bullish. Dan bahkan nge-send harga naik lumayan ya sampai akhirnya Trump inauguration ya, baru marketnya top di situ. Ya kan? Tapi kalau misalkan untuk inflation report seandainya sesuai dengan ekspektasi daripada si Cleveland yang dimana ngelihat dia bisa turun ke angka 3,13%, ya udah bagus teman-teman sekalian. Artinya harapan kita adalah melihat data ini turun ke 3,1% dan bisa ngedorong Bitcoin untuk breaking out very soon. Ya, hopefully kayak gitu. Karena ada juga pendorong dari sisi sentimentalnya ya, datang dari bulan penuh ya kan. Kalau misalkan kita dulu pernah ngeledekin ya, begitu di bulan penuh semua berubah jadi ganteng-ganteng serigala ya kan. Habis itu pencet-pencetin account ya, transaksi teman-teman. Ya mungkin gitu kali ya, kenapa full moon, new moon ya, ada orang yang menggunakan fase bulan
sebagai bentuk bagian dari analisanya. So yeah, for now, I think Bitcoin so far still looking good juga, gak ada masalah. Kita nggak ngelihat dia dalam keadaan selling pressure yang agresif banget ya. Overall, dengan tarif dagangnya Donald Trump, memang kita ngelihat market dibanting, tapi bantingan tersebut menurut saya sudah menciptakan pain yang cukup terasa di market. Dan pain itu mungkin ya bisa terconvert menjadi sebuah peluang bagi para whales untuk melakukan akumulasi. And I do really hope ya mereka akumulasi. Kalau mereka benar-benar akumulasi ya somehow kita bisa ngedapetin market tetap dalam keadaan bullish ya for maybe I don't know ya, maybe untuk kuartal 1 selesai teman-teman di bulan Maret bisa ngelihat Bitcoin back to rally. Oke, so update dari saya sementara itu dulu. Saya bakal update lagi teman-teman untuk besok ya, probably untuk altcoins-nya. So that's gonna be it. Thank you very much guys. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and bye-bye guys.